Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah sampai sebetulnya pada ayat yang ke-29. Tapi kita ingin menjemput sedikit ya. Surah Luqman Ibu ya, kita kajiannya surah Luqman. Ya, kita jemput sedikit ke depan supaya ada keterkaitan langsung. Nah, coba kita jemput sedikit ayat yang 25. Nanti kita selesaikan sampai akhir. Kita lihat. Sudah ketemu ya, Bu? Surah Luqman itu surat yang ke-31. Ayat berapa ya? Nah, kita menjemput, kita majukan lagi ayat yang 26. Kemarin itu kita sampai 29, tapi kita majukan sedikit supaya ada keterkaitan dan hubungannya. Kita lihat ayat 26. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Lillah. Ibu-ibu melihat di awal kata itu ada lam yang berbaris bawah kan? Itu di dalam ketentuan bahasa Arabnya lamnya namanya lam tamlik, li tamlik, untuk menyatakan kepemilikan. Tamlik. Lam itu menyatakan milik. Milik. Li tamlik, untuk kepemilikan. Makanya kita terjemahkan lillah itu ya milik Allah. Ya, milik Allah. Maka lam itu bermakna milik. Milik Allah lah ya. Apa yang ada di langit dan bumi. Coba ibu perhatikan. Langit di sana kalau dalam bahasa Arabnya bentuknya jamak plural. Samawat, bukan samaun. Jadi samawat itu artinya menggambarkan langit yang berlapis-lapis itu. Kalau sama itu satu aja. Tapi samawat itu menggambarkan langit yang berlapis-lapis itu. Jadi lillahi ma fis samawat itu maknanya adalah milik Allah lah apa saja yang ada di langit yang berlapis-lapis itu. Dan juga di bumi. Nah, kita jelaskan tafsirnya sini. Ayat ini dimulai dengan pernyataan lillah. Allah yang memiliki. Berarti pemilik yang mempunyai segala sesuatu itu adalah Allah. Yang mana saja itu. Apa saja yang ada di langit, yang berlapis-lapis, yang luas itu, dan apa aja yang ada di bumi. Nah, jadi kalau begitu, pemilik alam ini sebetulnya hanya satu. Siapa? Allah. Ya, sebagai pemilik kalau begitu, apa yang ada pada diri pemilik? Di samping memiliki, dia juga mengatur, menentukan. Itu yang katakan pemilik. Kalau sebagai pemilik, dia bisa mengatur, bisa menetapkan, bisa menciptakan, bisa hancurkan, bisa merubah. Itu kata pemilik. Maka dengan Allah itu adalah sebagai pemilik apa saja yang ada di langit-langit dan di bumi, itu bermakna bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu Allah yang menentukannya. Karena dia sebagai pemilik, dia yang mengatur mau seperti apa. Dia yang menciptakan dari semula, dia pula yang akan menghancurkan. Ya. Nah, kata-kata yang di langit itu menggambarkan alam yang luas ini, yang kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa mengenalinya satu sama lain, karena saking luasnya. Ini berkaitan dengan ketahuitan kita kepada Allah. Ketahuitan kita kepada Allah maknanya Pak, Allah itu adalah Ahad. Ahad itu artinya apa Bapak? Maknanya tidak ada sesuatu kecuali selain Allah itu. Tidak ada sesuatu kecuali selain Allah, pemilik sesuatu itu. Jadi bermakna juga tidak ada pemilik kecuali pemilik itu adalah Allah saja.
Jadi makna tauhid itu juga bermakna bahwa tidak ada yang memiliki sesuatu kecuali pemilik itu adalah Allah saja. Jadi bukan Allah itu ahad, bukan zatnya saja yang dipahami ahad, tapi kepemilikan itu juga tidak ada yang memiliki apapun kecuali pemiliknya juga satu. Siapa itu? Allah. Itu dia makna tauhid itu. Jadi karena Allah adalah satu-satunya pemilik, maka di luar sesuatu itu, di luar Allah itu tidak disebut pemilik, pemakai. Kita ini pemakai nih, pengguna kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdaya dengan sesuatu, ya kan? Tidak berdaya kita. Mau seperti apa? Tidak bisa. Contoh, diri kita. Ini kan kita memakai ini. Kita bukan pemilik bagi diri kita, Pak. Kita tidak pemilik bagi tubuh kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkuasa dengan tubuh kita ini. Karena pemilik itu Allah. Allah yang menentukan, Allah mengatur, Allah merubah sesuai kehendak dan ketentuannya. Kalau kita tidak, sekarang contoh ambil, bisa tidak kita menahan uban kita supaya tidak putih? Coba tahan. Tidak bisa. Karena bukan kita pemilik diri kita ini. Karena bukan kita pemiliknya, ada pemiliknya, maka kita tidak bisa melawan arus kehendak dari pemilik. Jadi di sini jalankan Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Karena di sini kata ma. Coba lihat, lillahi ma. Ma itu Bapak Ibu menunjukkan sesuatu. Baik sesuatu itu yang nampak, sesuatu pun yang tidak tampak. Itu kata ma itu Bapak Ibu. Jadi dalam tafsir, huruf-huruf itu ada maknanya itu. Jadi milik Allah lah apa saja, baik yang nampak ataupun yang tidak tampak, apa yang ada di langit, apa yang di bumi, pemiliknya hanya satu. Maka dalam ketauhidan kita yakini makna la ilaha illallah itu juga bermakna tiada pemilik sesuatu kecuali Allah saja sebagai pemiliknya. Karena Allah pemilik, kepadanya lah kita menyembah. Dialah zat yang kita sembah. Dialah zat yang kita tempat minta tolong. Yang lain enggak. Begitu ya. Terbayang oleh kita Bapak Ibu kalau bicara langit dan bumi, wah, tidak bisa kita bayangkan. Oleh sebab itu, karena Allah lah sebagai pemiliknya, innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya kalau begitu Allah itulah, dialah sebetulnya yang hakiki, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Yang lain tidak. Jadi yang hakiki dari yang kaya sebenarnya itu, yang hakiki disebut zat yang maha kaya itu siapa? Allah saja, tidak ada yang lain. Kan ada manusia yang kaya, iya, tapi kayanya dikayakan, bukan kaya yang hakiki. Kalau ada kita temu manusia yang kaya, itu sifatnya dikayakan. Kalau dikayakan suatu saat dia bisa saja tidak kaya. Kenapa? Jadi ketika kita berada sebagai orang yang kaya, jangan pernah kita mengatakan kekayaan itu milik saya. Anda suatu saat dia akan bisa saja berubah. Bisa saja kita itu yang menurut kita kaya suatu saat jatuh. Karena kita tidak pemilik. Jadi Allah itu zat yang maha kaya. Di mana bukti kekayaan Allah itu? Allah katakan Allah itu zat maha kaya, apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, Allah pemiliknya satu-satunya. Jadi memaknai tauhid asal Allah itu tidak ada ilah selain dirinya, juga bermakna tidak ada pemilik kecuali dirinya saja. Itu makna tauhid. Dialah zat yang maha terpuji. Kenapa maha terpuji? Karena segala sesuatu atas kehendak dan ciptaannya.